warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Pak, Bu, nama saya Qur'ani Suryana Fadila, mahasiswi keperawatan dari Universitas Dr. Subandi. Apakah Bapak dan Ibu berkenan untuk meluangkan sedikit waktunya, sekitar 10-15 menit, untuk saya melakukan edukasi? Iya, Mbak. Baik, Pak, Bu. Sebelum dimulai, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Susi. Saya Bapak Afen dari suami Ibu Susi. Baik, boleh saya tahu usia kehamilannya, Bu? Sekitar 2 bulan 10 hari, Mbak. Berarti masih hamil muda ya, Ibu? Baru memasuki trimester 1? Iya, Mbak. Sebelumnya, apakah Ibu ada keluhan tertentu selama kehamilan ini? Ada, Mbak, yang merasa cepat capek saat beraktivitas, sama sering merasakan mual muntah. Baik, jadi keluhan tersebut itu sangat wajar, Ibu. Salah satu cara mengatasinya yaitu dengan pemenuhan nutrisi seimbang. Nah, usia kehamilan muda itu sangat rentan, Ibu. Jadi, di sini saya akan melakukan edukasi tentang pemenuhan nutrisi seimbang pada ibu hamil sebagai upaya meningkatkan kesehatan kehamilan. Yang mana tujuan dari penyuluhan ini yaitu agar ibu hamil itu mampu menerapkan pola makan seimbang untuk mendukung kesehatan kehamilan. Dan setelah penyuluhan, ibu hamil diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pentingnya nutrisi seimbang saat hamil. Yang kedua, menyebutkan zat gizi yang dibutuhkan ibu hamil. Yang ketiga, mengidentifikasi makanan yang dianjurkan dan harus dihindari. Kemudian yang keempat, menerapkan pola makan harian yang sesuai. Selama masa kehamilan, kebutuhan nutrisi ibu meningkat untuk mendukung pertumbuhan janin, menjaga kesehatan ibu, serta mencegah komplikasi kehamilan. Pemenuhan nutrisi yang seimbang dapat menurunkan risiko anemia, bayi berat lahir rendah, preeklamsia, serta gangguan perkembangan janin, Ibu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pentingnya nutrisi seimbang untuk ibu hamil. Yang pertama itu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang kedua, mencegah anemia, defisiensi besi. Yang ketiga, untuk mengurangi risiko cacat bawaan, misalnya cacat tabung saraf. Dan yang keempat, menjaga sistem imun ibu. Yang kelima, mencegah komplikasi kehamilan. Kemudian yang keenam, mendukung produksi ASI setelah melahirkan agar lancar. Selanjutnya, zat gizi yang dibutuhkan ibu hamil. Yang pertama itu asam folat untuk mencegah cacat tabung saraf, kebutuhan sekitar 600 mg per hari. Asam folat itu sumbernya bisa dari sayur hijau, kacang-kacangan, hati, dan juga jeruk. Yang kedua ada zat besi, yang mana tujuannya untuk mencegah anemia dan mendukung pembentukan sel darah merah. Kebutuhannya sekitar 27 mg per hari. Sumbernya itu bisa dari daging merah, hati, bayam, dan kacang-kacangan. Selanjutnya yang ketiga ada protein, yang mana fungsinya untuk pembentukan sel, jaringan, hormon, dan perkembangan otak janin. Kebutuhannya sekitar kurang lebih 75-100 gram per hari. Yang mana sumbernya itu dari telur, ikan, ayam, susu, tempe, dan tahu. Yang keempat ada kalsium dan vitamin D untuk membantu pembentukan tulang dan gigi janin, serta mencegah osteoporosis ibu. Sumbernya itu dari susu, yogurt, keju, dan ikan bertulang lunak. Sedangkan sumber vitamin D itu bisa dari sinar matahari, telur, dan ikan. Nah, selanjutnya makanan-makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil. Yang pertama itu sayuran hijau, misalnya bayam, brokoli, kangkung, dan lain-lain. Yang kedua, buah-buahan segar, misal jeruk, pepaya, apel, dan lain-lainnya. Yang ketiga, sumber protein. Contohnya ikan, telur, ayam, dan daging. Yang keempat, susu ibu hamil atau susu pasteurisasi.
Yang kelima, karbohidrat kompleks, yaitu roti, gandum, nasi merah, dan kentang. Yang keenam, kacang-kacangan, misalnya almond, kacang tanah, dan kedelai. Selanjutnya yang terakhir, minum air putih 8-10 gelas per hari. Makanan-makanan yang harus dihindari untuk ibu hamil. Yang pertama itu makanan mentah atau setengah matang, seperti sushi atau telur setengah matang. Yang kedua, keju tidak dipasteurisasi. Yang ketiga, minuman berkafein berlebih seperti kopi. Yang keempat, makanan tinggi garam dan MSG berlebihan. Yang kelima, alkohol dan rokok. Yang keenam, ikan tinggi merkuri, contohnya hiu. Selanjutnya, ini saya ada contoh menu harian untuk ibu hamil. Misalnya, ibu pagi sarapannya pakai oatmeal plus buah pisang, terus minumannya sesuai ibu hamil. Untuk snacknya, buah potong dan roti gandum. Untuk siang harinya, ibu bisa untuk karbohidratnya nasi merah, lalu ikan atau ayam, sayur bening dan buah jeruk. Sorenya yogurt atau kacang rebus. Untuk malam harinya tumis sayuran, tahu tempe, dan telur rebus. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran suami dan keluarga Bapak. Yang pertama itu menyediakan makanan sehat di rumah. Dipastikan Ibu Susi mengkonsumsi makanan yang berprotein, bergizi, dan juga bervitamin. Yang kedua, meningkatkan konsumsi vitamin seperti vitamin Fe, folat, dan kalsium. Yang ketiga, mendampingi Ibu Susi saat melakukan pemeriksaan, baik saat kontrol atau saat pemeriksaan lainnya. Kemudian yang keempat, menjaga lingkungan emosional yang baik agar Ibu Susi tidak stres. Baik, jadi di sini saya juga sudah membuatkan leaflet Pak, Bu, yang mana di sini isinya sudah saya rangkumkan mengenai pemenuhan nutrisi yang seimbang pada ibu hamil. Di sini sudah ada pentingnya nutrisi bagi ibu hamil itu apa saja. Kemudian zat gizi yang penting itu apa saja, misalkan asam folat, yang mana untuk mencegah cacat tabung saraf. Yang kedua zat besi untuk mencegah anemia. Yang ketiga protein untuk membangun sel dan jaringan. Kemudian ada juga makanan-makanan yang dianjurkan seperti yang telah saya sampaikan tadi. Ini hanya rangkumannya saja. Kemudian ada juga makanan yang harus dihindari dan juga peran suami. Kemudian ada juga upaya promotif dan preventif. Upaya promotif yang bisa ibu lakukan, salah satunya yaitu menjaga pola makan sehat, rutin minum vitamin, dan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki. Kemudian untuk upaya preventif, hindari makanan beresiko, cegah anemia, dan rutin untuk melakukan pemeriksaan ANC. Baik, ini bisa ibu bawa untuk bisa ibu pelajari saat di rumah. Ya, Mbak. Jadi kesimpulannya ibu, pemenuhan nutrisi seimbang pada ibu hamil itu sangat penting untuk kesehatan ibu, perkembangan janin, serta pencegahan komplikasi kehamilan. Ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan sehat, menghindari makanan beresiko, serta rutin melakukan pemeriksaan ANC. Baik Ibu, Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya melakukan edukasi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Ibu Susi, dan juga semoga Bapak bisa menerapkan peran suami yang baik saat kehamilan Ibu Susi dan bisa selalu menemani Ibu Susi untuk melakukan pemeriksaan. Terima kasih Mbak atas edukasinya, sangat bermanfaat bagi kami. Dan ini juga bermanfaat bagi kami yang baru pengalaman jadi orang tua. Baik, semoga nanti dilancarkan saat persalinan dan bayinya sehat ya Ibu Bapak. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.